Oke, halo Hires, selamat datang kembali di program Esok. Mungkin ini program yang kalian tunggu-tunggu ya. Selama 1 tahun mungkin kita udah nggak lama berjumpa. Sebenarnya Mujek, di sini aku kenalin dulu nih. Ada partner aku namanya Muzaki Aulia atau biasa disapa Mujek. Sebenarnya Mujek, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, apa sih Ekstok itu? Mungkin bakal dijelasin ya sama Mujek. Oke deh, halo semuanya, halo Ayers, halo penonton semua. Dan di sini tuh Explore itu adalah wadah buat sharing terkait berbagai topik seputar perhaian, seperti peluang kerja, exchange, dan berbagai hal unik lainnya. Dan konsepnya nanti akan dibawakan dengan interview atau dalam bentuk video gitu ya, dalam konsep kreatif lainnya. Dan nanti hasil videonya itu bisa Ayers tonton di YouTube atau di kanal Instagram Himai Uner. Terus selanjutnya? Nah, terus selanjutnya nih kira-kira apa ya tema yang bakal dibawakan pada episode kali ini nih. Jadi temanya itu menyangkut terkait dengan stigma anak HI nih. Banyak kan ya kayak aku pengen masuk HI itu nantinya pengen jadi diplomat gitu. Itu sama juga. Dulu aku pertama kali masuk HI itu ya pengennya jadi diplomat. Cuman lambat laun tuh aku dapat info gitu dari dosenku sendiri bahwa HI itu lulus gak cuma jadi diplomat doang gitu. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas nih sama tamu kita sekarang ini. Gimana Jack? Oke deh, nah jadi tamu kali ini kita sapa dulu nih. Ada Kak Fauziah Mayangsari atau Kak Maya dari Angkatan HI Uner 2012. Halo, selamat malam Kak Maya. Halo, malam Mujik, malam Niko. Malam teman-teman HIR semuanya. Gimana kabarnya Kak Maya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Posisi sekarang lagi di Jakarta atau di Surabaya? Sekarang basisnya di Jakarta kebetulan. Basisnya di Jakarta. Oke deh. Jadi untuk biodata singkat dulu nih. Jadi Kak Maya ini adalah seorang alumni HI Uner 2012 dan sekarang itu bekerjanya di Amnesty International Indonesia, dan beberapa riwayat kerja sebelumnya itu sempat di Erlangga Global Engagement tahun 2017, itu juga tahun 2018 sampai 2019 di Konsulat Jenderal Australia Surabaya. Terus juga ada prestasinya nih. Ternyata Kak Maya ini seorang awardee Australia Award Scholarship tahun 2020. Juga pernah menjabat Wakil Ketua Komisi HI Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia tahun 2020 sampai 2021. Nah, itu aja palingan. Selanjutnya gimana nih? Oke, buat selanjutnya nih, ya kita tanpa basi-basi lagi, mungkin kita bakal lanjut ya sesi pertama, yaitu sesi Q&A. Nah, oke. Buat sesi pertama ini, Kak Maya, ada satu pertanyaan simpel ya Kak. Biasanya nih ditanyain ke ke maba-maba baru gitu. Cuman kan Kak Maya sendiri udah lulus, cuman tetap aja nih. Aku bakal nanyain langsung ke Kak Maya. Sebenarnya awal mula alasan Kak Maya masuk HI Uner itu apa sih? Oke, paling sebelumnya tadi aku lupa bilang, sebenarnya makasih banget teman-teman Himahi, aku udah diundang, udah diajak ngobrol-ngobrol, paling kenalan dikit. Dulu aku sempat jadi anggota Hima juga, divisi eksternal juga gitu. Jadi seneng sih kayak ada program ini nih eksternal gitu. Mungkin kalau pertanyaan ya alasan masuk HI Uner. Jadi dulu tuh zaman-zaman mungkin cerita dikit kali ya, zaman-zaman masuk kuliah dulu tahunku namanya SNMPTN, aku jujur nggak tahu sekarang namanya apa. Sempet bingung gitu sih mau ambil jurusan apa. Kebetulan dulu aku SMA-nya ambilnya jurusan IPA gitu, jadi emang kayak bingung ambil apa ya gitu. Terus konsultasi sana sini, ngobrol sama banyak orang, kemudian ada satulah sosoknya gitu kayak tanteku gitu, yang kebetulan dia juga ngikutin proses akademiku, termasuk kayak minat belajar selama aku SMA dan sebagainya. Dan waktu itu dia ngerekomendasiin kenapa nggak masuk HI aja gitu. Waktu itu jujur nggak begitu familiar dengan HI gitu, dengan yang apa sih HI, dia tahu sih hubungan internasional tapi nggak ngerti juga gitu HI itu ngapain dan segala macam. Sampai akhirnya si kebetulan tanteku ini punya kenalan diplomat gitu. Sebenarnya klasik sih gitu. Terus ceritalah gitu kayak gimana sih kehidupan diplomat dan sebagainya. Terus kayak
keren juga ya kayaknya gitu. Jadi sebenarnya aku juga sama seperti mainstream anak HI pada umumnya gitu, pengen jadi diplomat sebenarnya, makanya akhirnya terus daftar di HI UNER. Dan ternyata setelah along the way, mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi along the way, oh ya cocok juga ternyata gitu, keilmuannya dan segala macamnya. Paling gitu sih awal-awalnya. Oh ya Mbak, ini ada sedikit follow up ya. Dulu Mbak Maya milih UNER tuh pilihan keberapa Mbak? Pilihan terakhir atau pilihan keberapa? Pilihan pertama, jangan salah. Siap. HI UNER pilihan pertama kebetulan. Mantap. Soalnya gini Mbak, banyak dari teman-teman HI sendiri HI 2021 tuh sebenarnya milih HI UNER tuh jadi pilihan terakhir gitu Mbak. Padahal kan HI UNER bagus itu gitu. Oh, pilihan pertamanya apa? UGM? Ya, kalau aku sendiri dulu pilihan pertamanya Unpad. Soalnya aku dulu dari Bandung Kak. Oh, I see. Kalau aku HI UNER Pak, pilihan 1. Kenapa? Pilihan 1 HI UNER. Nyesel nggak? Oh, ketawa doang. Nyesel nggak? Enggak dong, enggak. Kan baru 2 semester. Aduh, aku beda sendiri dong. Mungkin ya, teman-teman itulah ya alasan Mbak Maya tadi kenapa sih milih HI UNER. Terus juga diceritain kan kayak gimana sih pertama kali Mbak Maya itu bisa kenalan gitu ya sama jurusan ilmu internasional. Terus Mujek gimana nih selanjutnya, apalagi? Nah, dan pertanyaan kedua itu tadi berhubungan tuh dan udah kejawab sebenarnya. Jadi ekspektasi pertama terkait pekerjaan ketika lulus dari HI UNER sebenarnya, ternyata memang diplomat kan dan terinspirasi gitu. Tapi ya kalau melihat sekarang itu udah kerja di Amnesty Internasional, itu akhirnya gimana nih Kak? Apa yang akhirnya buat Kamaya itu mungkin tidak memilih atau bagaimana akhirnya tidak menjadi diplomat gitu, atau adakah kejadian apa yang akhirnya motivasi lain gitu? Oke, paling kalau ngomongin ekspektasi pertama ya gitu. Sebenarnya awal-awal sih masih pengen banget jadi diplomat semester 1 sampai semester 3. Mungkin teman-teman ngerasain, teman-teman ini semester berapa kalau boleh tahu? 2021, semester 3, 4? 2. Semester 2. Iya. Oke. Dulu kalau nggak salah aku semester 2 masih pengen jadi diplomat sih. Tapi nanti semester-semester berikutnya gitu. Jujur ketika pertama kali lulus gitu, tahun 2016 aku lulus, nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana gitu. Jujur waktu itu aku masih bingung. Karena ya itulah, ngobrol dengan beberapa senior, terus kemudian ngelihat senior juga kayak field of work-nya seperti apa gitu. Jujur aku nggak pengen banget jadi diplomat sebenarnya. Tapi waktu itu kepikirannya setidaknya gitu, aku pasti akan berkarir di industri yang berkaitan dengan dunia internasional lah. Bentuknya dan posisinya sebenarnya waktu itu kayak masih cukup abstrak gitu. Aku juga belum tahu secara konkret, tapi aku mikirnya kayak ya minimal pokoknya berkaitan dengan kerjasama internasional. Karena waktu itu mikirnya juga kayak nggak pingin juga kayak belajar 4 tahun dan segala macamnya gitu. Dan iya sama seperti, tapi tetap gitu sebagai lulusan HI, lulus 2016 tuh kalau nggak salah 2017 tuh udah CPNS Kemenlu gitu. Aku daftar. Klasik sih, tapi nggak lolos. Gitu sih, terus makanya kayak ya udahlah, kayaknya bukan rezeki jadi diplomat gitu. Tapi kalau boleh jujur emang waktu itu emang kayak belum tahu juga sih maunya apa gitu. Jadi emang kayak masih agak kemana-mana gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Tapi nanti boleh kalau ada follow up. Oke. Jadi memang dari awal pengen jadi diplomat ekspektasinya juga, tapi akhirnya meskipun bingung tapi daftar juga, tapi ya belum rezekinya gitu ya. Tapi ya kalau sekarang kerja di internasional ya masih sehubungan lah gitu ya. Oke deh. Selanjutnya nih apa nih? Aduh, buat kita nih masih terkait sama pertanyaan sebelumnya sih Mbak. Tadi kan Mbak Maya mention nih, kalau misalnya Mbak Maya sempat daftar di Kemlu kan, daftar CPNS tapi ketolak. Nah, cuman nih, kalau bisa Mbak Maya boleh cerita sedikit gimana sih perjuangan Mbak Maya gitu dalam mencari pekerjaan pada akhirnya bisa keterima gitu di Amnesty International. Itu gimana sih Mbak ceritanya? Boleh ceritain dikit? Oke, mungkin kalau cerita masalah karir, mungkin akan aku bagi ya jadi 2, waktu aku lulus S1 dan waktu aku lulus S2, karena beda gitu. Kalau lulus S1 cukup berliku sih sebenarnya gitu. Aku juga nggak akan sugarcoating gitu, atau kayak bilang kayak begitu lulus pasti langsung dapat kerjaan gitu.
enggak gitu. Ada yang seperti itu, tapi kebetulan pengalamanku tidak seperti itu gitu. Dan sebenarnya aku ngalamin cukup banyak penolakan sih waktu aku lulus S1. Mungkin karena yang seperti tadi aku bilang gitu, karena awalnya kan aku juga kayak masih cari tahu nih sebenarnya aku tuh pengennya apa dan segala macam kayak. Dan sebenarnya menurutku itu sangat natural sih. Mungkin saat kejadian, mungkin ini juga cerita buat teman-teman yang masih mahasiswa atau yang baru lulus atau gimana gitu. Itu sebenarnya natural sih, kayak masih bingung gitu. Kalau aku ngeliat ke belakang sekarang, dulu tuh rasanya kayak wah nggak ngerti nih mau kemana gitu. But if I look back, gitu, it's very natural kalau kamu masih figure out maunya apa dan bagaimana. Seperti yang tadi aku bilang gitu, aku sempat coba CPNS, nggak cuma Kemenlu, waktu itu ada kementerian lain juga. Terus sempat nyoba di kementerian juga, tapi yang jalur non CPNS juga pernah nyoba, BUMN juga pernah. Terus tapi dari beberapa institusi yang aku apply, yang aku lamar waktu itu, memang aku masih stick to my effort untuk ngelamar di posisi yang berkaitan dengan kerjasama internasional gitu. Jadi emang waktu itu aku mencari yang kayak posisinya kayak analis kerjasama, kemudian atau kayak yang berkaitan dengan PR, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi maksudnya industrinya berbeda-beda, tapi waktu itu aku berusaha untuk mencari yang setidaknya yang masih inline lah gitu. Kemudian tadi sempat disebut juga sama Zaki, aku akhirnya 2017 waktu itu aku sempat kerja di AGE, Erlangga Global Engagement, sekitar 6 bulanan. Sebelum akhirnya 2018 awal aku kerja di Konjen Australia di Surabaya. Nah ini baru kayak lumayan HI nih, nggak lumayan HI sih, cuma akhirnya keturutan juga gitu, kerja di bidang yang emang HI gitu. Gitu sih kalau awal-awal cari kerjaan. Oke, menarik nih ceritanya Mujik. Nah, selanjutnya apa nih? Nah ya, dan mungkin kalau akhirnya alasan memilih HI, akhirnya alasan memilih Amnesty International itu memang kenapa Kak? Kan tadinya udah di Komjen nih sebenarnya. Nah ini unik sebenarnya. Kan tadi udah di Komjen dan memang strict untuk pengen yang dikerja sama internasional dan intinya ya berhubungan dengan HI lah gitu. Tapi akhirnya kenapa pindah ke Amnesty? Padahal tadi udah di Komjen. Dan itu juga termasuk yang cukup HI lah gitu. Gimana Kak? Oke, nah kalau itu aku akhirnya ke yang part kedua tadi setelah aku proses S2. Jadi sebelum aku memutuskan ke S2, kalau S2 ini bedanya adalah aku sudah tahu gitu lebih jelas mau aku tuh seperti apa. Jadi waktu di Konjen sebenarnya salah satu, mungkin aku cerita sedikit, waktu itu aku ambil S2 di Australia. Aku ambilnya Master of Asian and Pacific Studies, tapi fokusku waktu itu emang Indonesian Studies, fokus risetku. Jadi emang kayak udah jelas nih, aku pengen fokus di bidang ini gitu. Nah, saat sudah S2, terus dari awal sekolah dan kemudian kayak kontemplasi selama sekolah S2, udah lebih stick kayak nanti ketika selesai aku pengen jadi peneliti. Kebetulan sekarang aku di Amnesty, posisiku sebagai researcher. Tapi waktu itu aku cuma kayak aku akan di sektor non pemerintahan aja gitu. Jadi emang pas aku lulus S2 emang fokusnya lebih cari ke posisi di NGO atau di think tank. Again kalau ditanya terus kalau lebih spesifik kenapa Amnesty? Karena sebenarnya Amnesty itu lebih sesuai sih sama bidang studi yang aku ambil saat S2 tadi gitu. Aku secara spesifik, tapi fokus risetku tuh emang lebih ke yang kayak Indonesian Studies, kemudian isu-isu politik, demokrasi, gerakan sosial gitu. Nah, jadi pas banget cocok sama fokus dari Amnesty sebagai organisasi yang gerak di bidang advokasi hak asasi manusia. Tapi emang bedanya di situ sih, mungkin kalau tadi di-compare saat aku baru lulus S1, aku masih belum tahu mau gimana, tapi along the way ketika aku sudah mulai membangun karirku, mulai dari Konjen itu aku mulai tahu nih, aku kayaknya pengen cobain di sektor non pemerintahan gitu sih awalnya. Ini agak menarik sih. Tapi kan kalau melihat fokus studinya misalkan tadi research dengan berbagai bidang yang Kak Maya tertarik gitu, kan sebenarnya ada peluang juga untuk di organisasi pemerintahan sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya lebih memilih NGO daripada di pemerintahan gitu Pak?
ada alasan spesifik nggak, atau emang karena tadi pengen amnesti yang memang paling sesuai aja gitu? Kalau alasan spesifik, sebenarnya tadi yang pertama kan sesuai dengan studiku saat S2 dan hasil kontemplasi saat S2, karena gini, aku sih ngerasanya waktu itu, kan sebelumnya aku kerja di institusi pemerintahan ya, walaupun perwakilan asing, tapi ya lumayan lah semi-semi pemerintahan gitu, bisa dibilang government institution gitu, walaupun again itu adalah perwakilan negara asing. Nah itu udah pernah, jadi aku kayak ngerasa oke, udah mulai paham-paham dikit lah gitu proses pengambilan kebijakan, tapi dari sisi pemerintah tuh seperti apa. Nah kemudian ketika aku S2, kemudian aku belajar dan segala macam, aku penasaran gitu, kalau dari sisi atau dari pihak lainnya, pihak berlawanan gitu ya, mungkin non pemerintahan atau masyarakat sipil gimana ya gitu. Jadi itu sih aku kayak rasanya aku pengen mencoba gitu dari sektor sebaliknya, sektor non pemerintahan seperti apa. Makanya kemudian aku milih kayaknya aku NGO dan think tank aja gitu. Tapi kemudian aku rasa juga perlu dicatat kalau aku nggak bisa bandingin dengan kerja di institusi pemerintahan Indonesia ya gitu, karena aku belum punya pengalaman di situ gitu. Jadi mungkin akan berbeda, tapi untuk sekarang sih ya aku masih lebih penasaran kayak kayaknya sekarang aku pengen fokus pengen geraknya dari sektor masyarakat sipil aja, dari sektor non pemerintahan gitu. Oke, Reka, tadi udah GO antara NGO dan selanjutnya. Buat selanjutnya nih kita menilik kembali gitu ke masa-masa kuliah. Mungkin sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya itu prospek lulusan HI, Mbak. Cuman sebelum itu aku pengen nanya dulu nih, Mbak. Kira-kira culture apa sih gitu yang masih dibawa dari kuliah hingga sekarang bekerja di NGO gitu? Culture apa ya? Ini santai kan ya? Kayaknya kalau ada HI dulu, kayaknya culture yang masih kubawa sampai sekarang tuh ngeyel. Ini kalau teman-teman HI suka ya kayak dikasih fakta tertentu, kayak pertanyaan pertama adalah kayak dipertanyakan ini benar apa enggak nih gitu. Kalau dari sisi angle lain gimana nih gitu. Aku rasa aku nggak ngerti, tapi kalau aku pribadi gitu, ketika aku sampai sekarang pun gitu, yang masih kubawa adalah aku selalu mempertanyakan ini ada beberapa perspektif yang bisa kita lihat gitu. Itu gimana? Apapun situasinya, apapun kondisinya. Saat aku lulus sih itu sih yang paling kubawa sampai sekarang gitu. Jadi nggak langsung nerima misalnya ada satu kondisi atau satu problem di pekerjaan gitu. Aku berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif juga gitu. Oh, kalau dari ini sepertinya kayak gini, kalau dari ini seperti ini. Jadi untuk proses, kemudian what to do and how to respond, hal-hal itu sih yang masih kubawa sampai sekarang. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan sebenarnya ya. Menurut Mbak Maya ini kan Mbak Maya berpengalaman ya kerja di dalam bidang non pemerintahan. Kalau menurut Mbak Maya ini gimana sih Mbak prospek lulusan HI di bidang non pemerintahan gitu? Prospeknya apakah meyakinkan atau gimana Mbak untuk saat ini? Oke, mungkin aku mau disclaimer dulu karena aku juga baru terjun di dunia non pemerintahan gitu. Tapi as far as I know gitu, prospeknya oke sih gitu. Di Amnesty sendiri sebenarnya banyak teman-teman lulusan HI. Kolega kerjaku banyak lulusan HI, dan aku tahu teman-teman NGO lain gitu, teman-teman masyarakat sipil lain juga banyak banget yang backgroundnya HI. Mungkin kalau aku bisa cerita dikit gini sih, kalau kita ngomongin tentang NGO biasanya tuh kita ngomonginnya tentang theory of change. Jadi kan perubahan seperti apa sih yang ingin dibawa oleh teman-teman masyarakat sipil gitu kan. Sebenarnya ini juga tergantung organisasinya masing-masing gitu. Mungkin kalau Amnesty sendiri emang fokusnya di advokasi di hak asasi manusia, kalau organisasi NGO yang lain kan beda-beda ya. Nah, menurutku keilmuan HI itu bisa diimplementasikan di situ gitu. Mungkin kalau aku kasih contoh, kalau di HI, aku nggak tahu sekarang masih ada nggak sih STKS? Studi tata kelola strategis ya kalau nggak salah gitu. Banyak lah mata kuliah masih ada ya? Masih ada. Oh ya masih ada. Iya kayak STKS, kemudian ada mata kuliah lain seperti gerakan transnasional, masyarakat sipil global. Dulu kalau aku sih itu ya, nggak tahu kok sekarang gimana. Itu tuh menurutku bisa dipakai gitu. Bagaimana kemudian kita membangun strategi atau membuat strategi advokasi ke pemerintah, atau gimana kemudian kita memperkuat jaringan dengan koalisi masyarakat sipil gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu
mental jauh juga sih sebenarnya kalau dengan keilmuan HI kita gitu, sebenarnya masih bisa dipakai gitu. Jadi prospeknya ya masih bisa gitu, karena kurasa teman-teman HI itu cukup fleksibel ya, bisa masuk di berbagai bidang industri sih menurutku. Jadi prospeknya oke kalau teman-teman mau masuk di NGO, dan aku sangat highly encourage sebenarnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi prospek lulusan HI di bidang NGO itu meyakinkan gitu. Jadi buat para hiers mungkin yang semester 1 atau ya mungkin semester ke atasnya juga, semester 2 juga, atau mungkin ada para maba nih ya yang nonton program kita nih, bahwasannya lulusan dari HI itu nggak melulu jadi diplomat gitu, tapi masih banyak kesempatan di luar sana. Oke, selanjutnya setelah tadi kita bahas masuknya, prospek kerjanya, kulturnya, itu Kak Maya sendiri ada nggak tips buat anak-anak HI atau mungkin khususnya HI UNER ya, atau HI secara umum gitu, buat bisa masuk ke NGO atau khususnya di Amnesty? Tips khusus, apa ya? Karena mungkin aku cuma bisa bilang gini sih, mungkin aku nggak ada tips khusus sebenarnya, tapi kalau aku bisa sharing dikit, mungkin tadi sebenarnya kata Niko ya gitu, karena kalau teman-teman mungkin dari awal bisa coba nih mulai lihat-lihat. Mungkin kalau aku belajar dari pengalamanku saat aku S1 dulu gitu, aku sebenarnya nggak begitu explore, kayak setelah aku lulus aku ngapain ya, aku mau masuk mana gitu. Mungkin bisa teman-teman bisa mulai start dari awal gitu, kira-kira nanti kalau aku lulus aku lebih suka di bidang apa ya gitu. Bisa juga kan sekarang udah banyak banget ya akses informasi gitu. Itu yang pertama mungkin tipsnya. Bisa start from early, what do you want to do gitu. Karena dulu kan aku, kalau tadi sesuai ceritaku, aku pas lulus tuh aku baru figuring out nih aku mau masuk mana nih gitu. Mungkin bisa dicoba dari awal saat masih mahasiswa, ngobrol-ngobrol dengan senior atau yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau lebih spesifik tentang dunia NGO, dunia NGO tuh cukup exciting buatku. Kenapa? Karena di sini kita akan belajar terus gitu gimana cara advokasi yang strategis, yang efektif, yang efisien. Pokoknya jadi advokasi di NGO tuh nggak cuma dengan pemerintah untuk push perubahan kebijakan, tetapi juga bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan advokasi itu dengan baik ke publik. Karena kalau kita ngomongin masyarakat sipil, gimana kemudian kita bisa dapat support dari masyarakat, kemudian kita bisa menampung kayak apa ya, jadi bridgingnya juga untuk push advokasi ke pemerintah. Jadi kayak banyak arah gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat NGO kayaknya cuma neken pemerintah doang gitu, sebenarnya nggak juga gitu, karena ada proses kampanye, proses apa ya, mendapatkan kepercayaan dari publik dan segala macam. Jadi banyak itu, makanya yang belajar, proses pembelajarannya tuh terus-terusan. Kurasa itu sih yang bisa aku bilang untuk bagaimana rasanya kerja di NGO ya. Dan ya itu tadi, mungkin kalau balik lagi yang ketiga, ilmu HI kayak kasih itu sih. Aku mungkin sangat highly encourage untuk stigma anak HI masuk ke satu bidang tertentu gitu. Mungkin kalau aku boleh nyebut, kalau nyebut ya diplomat gitu ya. I'm not saying kayak kalian jangan jadi diplomat gitu, kayak penting sih jadi diplomat gitu ya. Cuma mungkin bisa ya itu stigma bahwa ilmu HI itu cuma tentang teori A, B, C, teori kemudian kebijakan apa kerjasama dengan negara dan segala macam, itu doang. Kayaknya itu harus mulai digeser gitu loh, karena ilmu HI itu bisa diimplementasikan secara luas. Jadi ya mungkin aku bisa pesan keep exploring aja gitu, kira-kira teman-teman minatnya kemana. Bahkan menurutku pribadi ya, mungkin yang agak melenceng, tapi pun misalnya nanti teman-teman ketika lulus bekerja di bidang yang apa ya, nggak HI banget, there's nothing wrong with that gitu, karena ya minatnya beda-beda gitu. Dan I can say bahwa ilmu HI-nya akan bisa selalu diimplementasikan gitu, tapi mungkin memang bentuknya berbeda-beda, itu aja sih. Jadi ya sih, aku akan sangat highly encourage untuk mulai meninggalkan stigma lama itu bahwa anak HI akan selalu jadi diplomat gitu, karena emang sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor. Mungkin aku bilang gini, mungkin kalau teman-teman penasaran sama dunia NGO tuh sering banget buka volunteer, termasuk Amnesty.
kayak as far as I know ya, ini aku ngomongin spesifik ya. Amnesty itu ada Amnesty chapter Unair, itu ada juga magang, intern gitu. Jadi makanya yang aku bilang tadi explore saat masih kuliah, mungkin gitu. Kalau teman-teman mulai penasaran nih, gimana sih rasanya kerja di dunia NGO gitu, mungkin bisa coba volunteer di NGO atau magang gitu. Apapun bentuk NGO-nya, kan NGO itu ya fokusnya beda-beda, ada yang hak asasi manusia, ada yang lingkungan, banyak kok gitu. Mungkin mulai coba eksplor aja, terus saat masih kuliah magang atau volunteer kayak nyoba cocok nggak ya kalau di bidang advokasi, bidang kampanye gitu. Kalau ternyata it's not your thing, ya nggak apa-apa, coba yang lain aja gitu. Jadi ya itu sih mungkin tipsnya, cobain aja dulu volunteer atau magang di NGO. Oke Kak, ini langsung nih, kita dapat 2 pertanyaan dari Q&A Instagram, dari kolom Q&A Instagram. Pertanyaan pertama adalah, budaya kerja di NGO kira-kira gimana ya Kak? Perbedaan paling menonjol dari kerja di bidang NGO dan lembaga lainnya. Yang paling menonjol ya, mungkin aku compare dengan itu ya, aku cuma bisa bilang yang dalam tupoksi pengalaman kerjaku gitu. Sebelumnya aku kerja di institusi perwakilan negara asing, cukup birokratis kalau yang dulu ya, karena gimana pun tetap itu adalah institusi pemerintahan, ada birokrasi yang harus kita lalui. Mungkin kalau aku compare dengan sekarang lebih fleksibel sih gitu. Again, mungkin nggak apple to apple komparasinya, karena kalau dulu aku harus kayak, let's say aku harus go through teman-teman di Australia dan segala macamnya gitu kan, di Fed dan segala macam, mungkin memang prosesnya lebih panjang. Minimal yang sekarang kan enggak gitu. Itu ya mungkin yang pertama ya, secara kultur budaya kerja. Dan yang kedua, mungkin karena aku kerja di organisasi hak asasi manusia, kebetulan well-being sangat di encourage oleh organisasiku sekarang NGO gitu. Tapi ya itu sih, yang dulu juga iya sih gitu. Cuma ya itu sih mungkin budayanya, mungkin kalau dibanding dengan pengalaman kerjaku sebelumnya less birokrasi kali ya gitu. Tapi ya tetap ada proses, tapi nggak begitu ribet seperti dulu. Itu sih paling. Dan mungkin ini sih satu hal kemudian kalau ngomongin tentang NGO adalah yang paling penting, salah satunya adalah bekerja sama dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil gitu. Jadi emang geraknya jaringan sistemnya. Kalau teman-teman HI pasti paham lah ya, maksudnya kayak sistem jaringan itu seperti apa gitu. Itu sih. Dan ini ternyata ada di chat dari Mas Agas, dan para ears yang lagi nonton nih, ada Mas Agas di sini ya. Mungkin Mas Agas mau nyampein langsung, ada follow-up question-nya nih. Mbak Maya ini kan bidangnya bukan HI, tadi sudah cerita banyak gitu ya. Ada nggak sih Mbak skill HI yang kepake di kerjaan, terutama karena HI itu kan bukan hanya tentang yang diajarkan di kelas ya, kan banyak skill yang dipelajari Mbak Maya di sini. Dulu jadi di eksternal, di Minbak, ngurusin Airos, ngurusin banyak lah Mbak Maya itu pengalamannya. Sebenarnya terima kasih Mas Agastia. Kami dulu seangkatan manggilnya Bang Agas gitu. Yang panutan satu angkatan dan angkatan yang lain. Mungkin pertanyaan tadi Agas, kalau yang dari kelas ya Gas, skill menulis jurnal itu sangat, mungkin karena sekarang aku juga posisinya peneliti ya gitu, jadi emang it's very useful in my current job sih sekarang gitu. Itu kalau skill yang aku pelajari di kelas ya. Yang di luar itu tadi sebenarnya aku sudah sempat nyentuh sedikit sih Gas, masalah yang tadi gitu, ketika kemudian aku diberikan satu case atau harus menghadapi satu case gitu, aku nggak langsung jump into conclusion. Aku masih inget banget dulu waktu aku kuliah, masih semester 1, Bu Ani itu bilang gini, jangan dikotak-kotakan kalau lihat isu. Aku nggak tahu kalian dengar itu apa enggak, tapi waktu itu aku masih inget banget semester 1, Bu Ani bilang kayak gitu, jangan mengkotak-kotakan sebuah isu gitu. And ya itu sih, jadi aku ketika menghadapi sesuatu aku nggak akan langsung jump into conclusion, oke, jawabannya berarti ini gitu. Enggak gitu, ada banyak perspektif lain, banyak angle lain yang kemudian juga harus dipertimbangkan gitu sebelum kemudian kita kayak ngambil kesimpulannya, oke, berarti ini seperti ini gitu. Ada banyak juga yang lain, nggak berarti kemudian
angle yang maksudnya kayak perspektif kita itu salah atau enggak gitu, tapi ya ada hal lain yang harus dipertimbangkan. Mungkin itu sih yang non teoritis kali ya, karena kan ya itu praktis pun juga ketika ngadepin di lapangan seperti itu sih mungkin. Ngejawab nggak guys? Semoga. Jawab lah, kan tidak ada yang tidak menjawab di HI Uner itu semua menjawab namanya. Nah, ilmu yang baru dibilang Agas tuh juga terpakai itu. Mungkin pertanyaan tadi dari Mas Agas akan menutup sesi diskusi dan episode Extol pada hari ini. Mungkin di sini aku pengen berterima kasih kepada Mbak Maya yang udah berkesempatan untuk hadir dalam acara Extol ini, dan juga special guest kita nih, Mas Agas. Terima kasih Mas Agas juga udah hadir di acara Extol ini, dan juga saya juga mau berterima kasih pada partner saya ini, Muzaki, walaupun tadi sempat keluar ya. Cuman alhamdulillah Extol pada hari ini telah berakhir, dan sampai ketemu di Extol selanjutnya.